Selamat pagi kepada saudara-saudara yang berbahagia. Kesempatan untuk hari ini kita penuh semangat untuk berbuat kebajikan. Dari kemarin banyak yang khawatir sampai tanya, wihara buka nggak, wihara ada kegiatan nggak. Jadi umat jadi takut wihara tutup. Saya bilang, sekarang hidup kita selama ini dan yang Sang Buddha bersabda, ketakutan, kekhawatiran, semuanya ada di hati kita, bukan ada di luar, ada di hati kita. Banyak yang tanya bahwa sebaiknya gitu, jangan berkumpul. Saya pikir kalau tidak berkumpul, sendiri juga banyak pikiran juga. Kalau mau pikiran, tutup pintu juga ada pikiran di dalam pintu, betul nggak? Ya, penyakit apa? Corona itu bukan di depan pintu, bukan di belakang pintu. Jadi sekarang para semua ketakutan. Jadi sekarang kehidupan kita pakai gimana caranya? Bolehlah kalau cocok nih, cocok dhamma loh sekarang. Di mana ada dhamma, menurut saya bisa bantu corona. Kenapa? Tempat yang duniawi semua diajak ikut panik. Malah pada takut seperti kelinci. Tahu nggak kelinci? Karena sifatnya nggak mau jalan, main-main loncat-loncat aja. Karena sifat kelinci dulu riwayatnya juga mirip corona. Kenapa kelinci mirip corona? Waktu kita masih sekolah, karena kelinci itu mereka suka berkumpul, kan? Semua tenang seperti biasa. Tapi ketika dia duduk atau bawah pohon, saat dia santai duduk, dia senang, tenang, tidak banyak pikiran. Masalahnya adalah dia bunyi dari arah mana nggak tahu bunyinya, langsung dia pikir gempa bumi, dia pikir itu marah bahaya, sangat gede di kuping dia. Lalu dia pergi dengan teriak, kabur marah bahaya, kabur marah bahaya. Dengan pikir gempa bumi, kabur semua, kabur diam-diam teriak-teriak lagi. Ada makhluk yang binatang yang lain ikut percaya aja. Memang ikutin sampai kecapean. Ternyata itu yang tuk bunyi menurut kelinci itu gempa bumi. Sebenarnya itu dia lupa renungkan dengan benar. Itu adalah dia hari itu tidur di bawah pohon kelapa. Bunyi tuk tadi dengan dia teriak gempa bumi, jauh nggak? Omong sama kenyataan, jauh tidak? Jauh. Sudah pergi capek, tahu nggak? Coba satu teriak, 1000 makhluk hidup kabur ikut dia. Sampai lupa tanya kabur karena apa nggak ya? Lihat dulu nggak ya? Bukti dulu nggak? Memang kabur aja. Ternyata sampai kecapean, lihat di belakang nggak ada apa. Akhirnya balik lagi ke tempat yang terjadi bunyi. Barusan tahu yang pergi capek-capek itu bukan gempa bumi. Ternyata kelinci itu panik lalu kabur, lalu teriak-teriak gempa bumi. Ternyata itu kelapanya jatuh di samping kuping dia. Nah, antara pikiran sama kebenarannya suka berbeda loh. Nih hati-hati nih corona. Main-main kabur karena merasa itu kematian.
yakin kematian nggak ada di depan. Betul kan? Pate suka renungkan pikir. Waktu itu pate rally apa batas apa sih yang bunyi ke atas itu? Batasan bukan batasan anak-anak loh, batasan dewasa sekaki pantin, panjang berapa meter. Nah, biasa kan ada ombak, bukan ombak, lomba itu di kampung itu tinggi lu gede. Waktu itu pantai jadi Samanela. Nah, jali lubung. Akhirnya pada keluar dari wihala di sawah orang musim kemarau. Pada lihat satu kampung lagi itu sedang main-main itu batasan. Pada juga suka tinggi sekali, sekaki ini panjang bisa 1 meter. Nah 1 meter. Namanya anak-anak juga. Senang kan lihat begitu. Ada satu yang bukan senang lagi, langsung ke atas. Senang, lihat senang sekali. Kita kan pengen mau lihat dia turun juga, bukan naik doang. Yang lain lihat turun, ini nggak lihat turun. Saya kenapa kok nggak lihat turunnya? Ternyata Pati lihat pas di kepala Pati, pas lihat di kepala itu. Coba kalau seperti benar-benar seperti apa terjadi itu dalam hati, kabur kan, lari. Dia nggak tahu lari lasanya. Yang penting jangan jatuh pas ke kepala saya, kan bisa mati, pasti bisa mati, hilang kesadaran, langsung kabur, lari secepat mungkin. Namanya ke dari atas nggak tahu kemana. Ternyata miling ke sana, saya nggak lihat dia lagi kan, kabur. Ternyata saya lebih cepat, lari lebih cepat, merasa kematian sudah di kepala. Ternyata lari cepat itu jatuh di depan pantai, bukan di belakang. Coba kalau saya lebih cepat sedikit lagi, pas kepalanya, jadi kematian. Pas banget. Tancap ke bumi itu setengahnya, setinggi laut tancap. Kepala saya jadi apa? Seolah cari keselamatan, dicari kematian. Sekarang mendengar sekarang kan, corona ada di mana? Ada di diri sendiri ku. Mau lari kemana sih? Sampai aduh, kalau wihala tempat berbuat baik begini, tempat kebebasan begini, masih ketakutan daripada keduniawiannya. Kita jadi apa? Umat jadi mau berkumpul keselamatan di batin, kemana tempatnya? Ke mall. Kecuali mungkin saya ketunggu. Coba kalau tiba-tiba ada heboh, mungkin salah satu mungkin piku karena corona, mungkin wajah kegiatan dikulangi. Saya bilang enggak. Saya butuh teman segala. Betul nggak? Butuh teman. Kenapa? Wihala itu tempat apa? Tempat orang yang merati diri, yang tidak panik, yang tidak khawatir. Tempat keduniawian itu mulutnya nggak jaga, betul nggak? Mulut nggak jaga, semua omong tentang kematian, tetapi tidak ada jalan keluar. Maka hati-hati sekarang adalah keinginan kita itu berbuat kita menjadi panik. Sekarang pindah kemana? Mana nggak kelihatan. Seperti tanya umat pantai, pohon ini ada makhluk nggak? Pohon ini ada makhluknya? Sebilangnya ada pun boleh, nggak ada pun nggak apa-apa. Neta dong. Jangan bilang, kalau setiap pohon pasti ada makhluk. Ya kalau disebut itu rumah dia kan nggak apa-apa. Tidak ada negatif untuk makhluk dan pohon kan. Numpang lewat. Kalau dia muncul kasih tahu ya nggak apa-apa, dia kasih tahu dia ada, itu doang. Selesai. Tidak lihat pohon aja mimpi lihat setan juga, posisinya tidur kok bisa lihat setan. Kenapa? Ya karena pikirannya bisa masuk ke hati kita. Jadi sekarang jaga keselamatan di batin duluannya, badan itu yang kedua. Yang banyak kenal yang kematian mendadak itu mungkin positif aja ya. Yang dengar sedikit mungkin masuk akal. Banyak yang sembuhnya masih muda, sakit yang sama, lahan tubuh itu nggak begitu tua banget.
yang banyak yang usia tua, mungkin sudah ada penyakit sebelumnya juga, mungkin ini serang lagi 2 kali 3 kali serang penyakit dari corona baru. Namanya kakek nenek kan tahu sendiri, tubuh kan nggak mungkin banyak bergerak, mungkin itu banyak yang orang tua itu tidak bisa mentahankan tubuh. Yang banyak yang sembuh kok nggak diceritakan, semua cerita corona kematian. Dan Bante suka baca yang sudah sembuh berapa, sudah banyak yang sembuh walaupun kena yang sama. Kenapa nggak baca bahwa yang sembuh juga sudah banyak? Berarti corona bukan kematian, salah satu penyakit. Yang saya khawatir itu kita mau makan apa begini? Mau makan apa nih? Makan hati, kuat nggak? Berapa lama lagi ekonomi begini? Makan hati nggak? Makan hati ini lebih parah lagi. Nggak ada makanan lagi loh. Nggak ada makanan. Kenapa? Semua ketakutan. Takut sampai rumah makan. Mati masa loh kalau nggak makan, betul nggak? Ada uang pun nggak ada makanan. Perhatian deh. Ya karena ini corona, kemiskinan. Apa itu? Corona yang ada uang nggak ada makanan. Ini yang parah nanti. Kenapa? Nanti pasti kita makannya mie lama-lama nggak usah sekolah deh. Lama-lama wacanya mie terus. Nah kan? Maka jadi kalau mau saya tidak apa-apa, berjadilah ya, berjadi, jangan baca berita semua hal. Kematian sudah alami loh. Jangan bilang corona bikin kita kematian. Enggak, kematian manusia selalu ada setiap saat. Setiap saat ada kematian. Supaya Indonesia kita jaga ketenangan ya kan. Ikutin alam aja. Jangan ikutin keinginan dan kebencian. Maka kita berbuat baik begini, saling percayaannya udah cukup. Dan jangan sampai merasa itu curiga atau panik. Kalau merasa itu sudah kena belum. Banyaknya tanya Bante, para Bante aman nggak? Kenapa? Yang nggak tahu kan mihalakan umat kan lame, dengan atau saya jangan ke mihalak dulu. Sebenarnya jangan, kalau nanti kalau kamu mati Bante alasannya saya nggak mau ke rumah juga, lepor loh. Sebenarnya doa kamu nanti, oh benar juga, makanya gawe halal dulu, ganti-gantian, nggak apa-apa. Saya bilang, welcome. Dan gawe halal, yang lain belum ada kegiatan lame, nggak apa-apa, pun meta 24 jam pintu buka. Kesini aja ada teman omong kok, daripada panik di rumah, stres, kasihan. Jangan stres mati loh, nanti stres mati bilang corona. Jangan banyak menjadi corona semua, enggak. Corona cuma satu macam. Jangan menjadi sifat kelinci. Setuju nggak? Jangan jadi sifat kelinci. Maksud jangan panik. Nanti loncat. Sampai sekarang kelinci ingat nggak? Dikit-dikit loncat kan? Beda sama binatang yang lain. Kala-kala dia itu sifat kecantungan. Sifat maka kelinci cantungnya di bawah pulut nih. Nah, kalau bunyi bumi di pulut dia itu nggak tahan, dia takut mati. Maka jangan siling pegang di bawah itu dia. Dia bisa tekan jantung, dia bisa mati. Itu sifat kelinci. Kita sudah jadi manusia, jangan jadi sifat kelinci. Dikit-dikit jantung, dikit-dikit loncat. Nanti loncat itu corona. Sifat corona, loncat sana, loncat sini. Mau ke Jepang juga 300.000 doang. Jangan manusia takut manusia jangan benci manusia, saling mensayangi ya. Jangan negatif sama manusia, karena kita ada orang bijak ya. Kita berbuat baik begini, sampai yakin ini kuat untuk semangat hidup ya. Jangan pulang kesadaran ya, kesadaran itu bijak ya. Semoga apabila kalau ada tidak tenang hati ke mihala, jangan kabur dari mihala sekarang. Mihala yang terbaik kesini aja, nggak apa-apa. Nanti pimpin doa, pimpin meditasi dengan memberikan dhamma, itu obat corona dari batin ke badan. Nanti lingkungan juga ikut tenang, betul nggak? Jangan menjadi kelinci, jangan panik, jangan merusakkan jantung diri sendiri ya. Ya, anumodana.